Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kita rahmat, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir, dan seorang Rasul yang telah membuat zaman kegelapan menjadi zaman yang terang benderang. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sabar merupakan suatu perilaku yang menahan diri dari amarah, emosi yang meledak-ledak, sesuatu yang buruk, hawa nafsu, semua kita tahan tanpa mengeluh. Itulah yang dinamakan sabar. Sabar merupakan suatu perilaku yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jamaah, oh jamaah. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 153 tersebut sudah jelas bahwa sabar memiliki ganjaran yang sangat besar. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Di mana dalam kehidupan kita sehari-hari, sabar itu banyak bentuknya. Sabar dalam mendapat ujian dari Allah, sabar ketika mendapat musibah, sabar ketika beribadah kepada Allah menjalankan ketaatan, dan sabar ketika kita mendapatkan ujian dalam kehidupan. Orang berkata-kata buruk tentang kita. Kata-kata tersebut tidak sesuai apa yang terjadi. Maka kita sebagai manusia yang beriman menyikapinya harus dengan sabar. Sabar itu sakit. Sabar itu sulit. Tapi ingatlah, kesabaran akan membuahkan hasil yang manis. Manis dirasakan kita kelak di hari akhir yang sangat pahit. Orang di luar sana mencemooh kita. Orang di luar sana menghina kita. Kita harus tetap bersabar. Mungkin lidah kita ingin menggerutu kepada orang-orang yang telah menzalimi kita. Tapi ingatlah janji Allah. Allah akan menempatkan orang
yang sabar di surga yang sangat indah. Kesabaran itu memang sangat susah. Tak semua orang bisa bersabar mendapatkan ujian kehidupan. Sabar membuat kita kuat. Sabar akan membuat kita selalu ingat akan Allah. Sabar akan membuat diri kita selalu berhati-hati dalam menata kehidupan. Sabar pula yang akan membawa kita menjadi orang yang percaya diri dan menjadi orang yang selalu rendah hati. Orang yang bersabar itu ujiannya sangat tinggi, besar, bahkan tak bisa diungkapkan sebesar apa ujian kita di dunia. Tapi ingat, Allah memberi ujian kepada kita karena Allah percaya bahwa kita mampu dan bahwa kesabaran itu selalu ada dan tiada batasnya. Jika dikatakan sabar itu ada batasnya, maka mungkin dahulu zaman Rasulullah dilempar oleh bebatuan saat berdakwah. Rasulullah akan membalas. Namun kesabaran Rasulullah mencintai umat-umatnya itu yang membuahkan hasil yang manis. Banyak umat manusia yang beriman kepada Rasulullah SAW itu karena kesabaran Rasulullah. Jadi kita sebagai umat manusia harus selalu belajar dan belajar untuk sabar. Karena menata hati supaya sabar itu bukan instan. Bukan seperti kita memasak mie yang kita rebus langsung jadi. Tapi kesabaran harus kita latih bertahun-tahun sampai hati kita benar-benar sabar. Jadi ingatlah, sabar itu bukan berarti kita mengalah. Sabar itu bukan berarti kita kalah. Kita mengakui kesalahan kita bahwa itu yang buruk-buruk perbuatan kita. Bukan seperti itu. Tapi rasa sabar itu supaya kita terhindar dari hal-hal yang bisa memacu keributan terhadap sesama manusia. Kesabaran itu mencegah rasa sakit hati yang akan terjadi pada sesama saudara kita, umat muslim di dunia. Jadi, marilah kita pupuk rasa sabar di dalam hati kita, karena sabar itu tak akan mudah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.